Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliful Fitra Karna. Saya di sini akan mempresentasikan tentang reaksi kimia yang berkaitan dengan teknik sipil. Yang pertama ada reaksi kimia batuan pada talut. Dekomposisi mineral yang disebabkan oleh ion hidrogen diperlihatkan pada contoh mineral kalium feldspar. Ion H+ masuk ke dalam kalium feldspar, kalsi 3O8 dan mengganti ion kalium yang keluar dari kristal yang terlarut. Air yang bercampur dengan sisa molekul aluminium silikat membentuk mineral lempung kaolinit atau Al4Si4O10OH8. Lalu untuk reaksinya sendiri seperti di bawah, dari KAlSi3O8 ditambah 4H plus tambah 2H2O menjadi 4K plus Al4Si4O10OH8 plus 8SiO2. Kaolinit adalah mineral lempung yang tidak terdapat pada batuan asal dan terbentuk oleh reaksi kimia dan termasuk regolit. Reaksi di mana ion dalam mineral digantikan oleh ion-ion H+ dan OH dalam air dinamakan proses hidrolisa yang umum terjadi pada pelapukan kimia batuan. Lalu untuk penyebab pelapukan batuan pada talut, itu yang pertama ada struktur batuan, di mana struktur batuan adalah segala sifat fisik dan kimiawi batuan yang menyebabkan batuan yang satu berbeda dengan yang lainnya. Untuk yang kedua itu iklim. Iklim merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi pelapukan. Pada faktor iklim ini terdapat pendorong maupun yang mempercepat atau memperlambat proses pelapukan. Untuk yang ketiga topografi. Topografi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelapukan. Pengaruh topografi sebetulnya terjadi dalam bentuk yang tidak langsung. Lalu yang keempat yaitu tumbuh-tumbuhan. Faktor pelapukan yang terakhir ini adalah tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya tumbuh-tumbuhan dipengaruhi oleh dua cara, yakni mekanis maupun kimiawi. Untuk gambar ilustrasinya seperti ini. Jadi ini merupakan gambar ilustrasi pelapukan batu. Untuk reaksi yang kedua adalah reaksi kimia pada korosi meteran air. Korosi merata atau general corrosion terjadi pada bagian konektor pipa dengan karat yang timbul berwarna putih dan coklat merah. Reaksi korosi atau oksidasi pada suatu material logam dapat terjadi dan menghasilkan oksida sesuai dengan jenis unsur logam yang terkandung pada material tersebut. Pada logam yang mengandung besi terjadi reaksi sebagai berikut. Di bawah ini 2Fe plus 2O2 plus 2H2O menjadi 2Fe OH2S. Senyawa padatan besi oksida yang di atas tadi merupakan senyawa yang kurang stabil sehingga akan mudah bereaksi kembali dengan oksigen membentuk senyawa besi oksida yang kurang lebih seperti di bawah ini. 4Fe OH2 plus O2 plus 2H2O menjadi 4Fe OH3S dan bisa berubah menjadi Fe OH3S menjadi Fe2O3 3H2O. Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama air dan kelembapan udara. Untuk yang kedua elektrolit, lalu yang ketiga terbentuknya sel elektrokimia. Untuk gambar ilustrasinya, proses korosi yang terjadi itu seperti ini. Lalu untuk ilustrasi korosi dari pipa meteran air yang berasal dari konektor pipanya seperti pada gambar di bawah. Lalu yang ketiga, reaksi kimia hidrasi semen. Yang pertama, senyawa kalsium silikat. Reaksi antar senyawa C3S dan C2S dengan air menghasilkan kalsium silikat hidrat CSH dan kalsium hidroksida. Lalu yang kedua, senyawa kalsium aluminat atau C3A. Reaksi antara senyawa C3A dan air berlangsung sangat cepat dan menghasilkan panas sekitar 1350 Joule per gram. Untuk reaksinya yaitu CaOH2 plus NaK 2SO4 plus 2H2O menjadi CaSO4 2H2O plus 2NaOH.
Senyawa gipsum yang terbentuk akan bereaksi dengan senyawa C3A membentuk senyawa etringit. Yang ketiga, senyawa kalsium oksida bebas atau CaO bebas. Reaksinya yaitu CaO plus H2O menjadi CaOH2. Untuk yang keempat, senyawa magnesium oksida bebas atau MgO. Untuk reaksinya MgO plus H2O menjadi MgOH2. Lalu untuk penyebab hidrasi pada semen, hidrasi semen adalah salah satu reaksi yang terjadi pada semen setelah bercampur dengan air yang kemudian mengeluarkan panas. Adanya pelepasan panas ini membantu mempercepat pengerasan. Menurut Popovich, proses hidrasi dapat digambarkan dalam beberapa tahap seperti berikut. Yang pertama, tahap zero stage, yaitu ketika permulaan semen dan air pertama terjadi kontak. Lalu yang kedua, first stage, yaitu kelanjutan dari tahap pertama ketika gel dari hasil proses hidrasi mulai menempel pada permukaan partikel semen dalam jumlah yang banyak. Kemudian membuat lapisan pelindung untuk mencapai bagian dari semen yang belum terhidrasi, dan pada tahap ini membutuhkan cukup banyak air untuk semua proses reaksi. Untuk yang ketiga, tahap second stage, yaitu proses setelah tahap first stage ketika lapisan gel menjadi begitu tebal yang menempel pada permukaan partikel semen. Pada tahap ini reaksi menjadi lebih kuat. Untuk gambar ilustrasi, ini adalah gambar ilustrasi ketika terjadinya hidrasi pada semen. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.